Kenapa kalau sudah masuk malam, otak kita malah muter-muter memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak muncul? Harusnya kan malam buat tidur, buat istirahat, buat ngumpulin tenaga buat besok. Tapi nyatanya, banyak orang justru kepikiran macam-macam pas mau tidur. Kita menyebutnya overthinking. Hal-hal yang tadi siang tidak kepikiran, tiba-tiba nongol pas lampu kamar sudah dimatikan. Kenapa bisa begitu? Kenapa otak kita suka usil sendiri pas malam hari? Sebenarnya, kalau mau dipikirin baik-baik, malam itu memang punya suasana yang berbeda dari siang hari. Di siang hari kita sibuk, ada kerjaan, ada tugas, ada orang yang ngajak ngobrol, ada suara kendaraan di luar, ada segala macam distraksi yang bikin otak kita tidak punya waktu buat mikirin hal-hal yang tidak penting. Tapi di malam hari, malam itu sunyi, tidak ada suara motor, tidak ada obrolan, tidak ada kerjaan. Yang ada cuma kita, sendirian, di kamar yang gelap. Dan di momen itu, otak kayak punya panggung buat monolog sendirian. Banyak yang bilang ini karena otak kita lebih aktif pas malam hari. Bisa jadi ada benernya. Kalau dilihat dari sisi sains, otak kita punya sistem yang disebut Default Mode Network atau DMN. Sistem ini aktif pas kita tidak lagi fokus ke sesuatu yang spesifik. Artinya, pas kita lagi diem, tidak ngapa-ngapain, justru DMN ini yang nyala. Pas malam hari, saat semua kesibukan berhenti, DMN ini bekerja lebih aktif. Akibatnya, pikiran kita jadi lebih liar. Tapi ada hal lain yang lebih dalam dari sekedar itu. Malam itu bikin kita lebih jujur sama diri sendiri. Kalau siang kita bisa pura-pura sibuk ngelupain masalah, pas malam kita tidak bisa lari kemana-mana. Semua hal yang kita tahan, semua perasaan yang kita tekan, semua ketakutan yang kita pura-pura tidak ada, malam yang ngeluarin semuanya. Kayak air yang ditahan di bendungan seharian, pas malam bendungannya dibuka. Dan yang lebih ngeselin lagi, malam bikin semua terasa lebih besar dari seharusnya. Masalah kecil yang kalau dipikirin siang hari mungkin tidak ada efeknya. Pas malam tiba-tiba jadi kayak kiamat. Kita jadi mikir, gimana kalau gagal? Kenapa dia tidak balas chat tadi siang? Kenapa ngomong gitu ya tadi siang? Hal-hal yang sebenarnya receh bisa jadi drama besar dalam kepala. Ini karena malam bikin kita kehilangan perspektif. Kalau siang, ada orang lain yang bisa kasih sudut pandang lain. Bisa cerita ke temen, bisa ketawa-tawa, bisa cari distraksi. Tapi kalau malam bikin kita sendirian sama pikiran kita sendiri. Dan manusia itu, kalau sendirian, seringkali lebih jahat ke diri sendiri daripada orang lain. Ini juga ada hubungannya sama psikologi. Ada teori namanya rumination theory. Intinya, semakin sering kita ngulang-ulang pikiran negatif dalam kepala, semakin kita percaya kalau pikiran itu nyata. Malam itu jamnya ruminasi. Kita replay semua kesalahan, semua kegagalan, semua rasa malu. Kita mikir-mikir sendiri tanpa ada solusi, cuma muter-muter di masalah yang sama. Yang bikin tambah parah, overthinking ini seringkali datang pas kita sudah rebahan di kasur, siap untuk tidur. Padahal, otak manusia itu tidak bisa langsung switch off kayak lampu. Kalau kita habis sibuk, otak butuh waktu buat turun ke mode istirahat. Nah, kalau pas jam tidur kita malah nyalain pikiran yang berat, hasilnya ya begadang. Kita berbaring sambil memikirkan hal yang tidak akan berubah cuma karena dipikirin lebih lama. Masalahnya, kalau malam terus-terusan jadi ladang overthinking, lama-lama jadi kebiasaan. Otak mulai nganggep kalau malam hari itu waktunya buat mikir keras, bukan buat tidur. Hasilnya, jam tidur kita rusak. Bangun pagi badan capek, otak masih penuh, hari jadi berantakan. Dan yang lebih nyebelin lagi, tidak ada solusi instan buat ini. Mau distraksi pakai HP, malah tambah begadang. Mau coba dipaksa tidur, otak malah makin melawan. Ujung-ujungnya, kita terjebak di siklus yang sama setiap malam. Overthinking, susah tidur, bangun lelah, siang sibuk, malam overthinking lagi. Jadi, malam itu bukan cuma soal gelap dan sunyi. Malam itu waktu di mana kita bertemu dengan diri kita sendiri, tanpa filter, tanpa distraksi. Dan sayangnya, kita belum belajar buat ngobrol sama diri sendiri dengan cara yang lebih sehat. Kita lebih sering nyalain diri sendiri, lebih sering takut sama hal yang belum kejadian, lebih sering bikin drama dalam kepala kita sendiri. Mungkin malam tidak salah, yang salah adalah cara kita ngejalaninnya. Tapi ya sudahlah, kita tahu itu semua. Dan kita tetap bakal overthinking lagi nanti malam. Selamat overthinking.